Amerika Serikat membangun tembok terhadap Cina dan menemukan pintu, tetapi yang baru saja lolos bukanlah bisikan, melainkan banjir yang tidak dapat dihentikan. Sementara Washington berlomba-lomba mengejar Alibaba, perusahaan tersebut berhasil meluncurkan chip 5 nanometer yang tidak dapat disentuh oleh daftar hitam manapun. Ini adalah bukti bahwa banjir tersebut bukan hanya ancaman, ia sudah ada di sini. Sementara pejabat AS berusaha menutup setiap celah dengan sanksi dan daftar hitam, Beijing bergerak diam-diam, menyelinap melalui jalur-jalur yang tidak terawasi. Kini, bendungan telah retak dan terbuka lebar. Jika Amerika berpikir bahwa supremasi teknologi dapat diamankan melalui aturan yang ada, mereka harus menyadari bahwa Cina telah menulis ulang buku aturan tersebut. Konsekuensinya sudah mulai menjangkau ponsel, server, dan masa depan kita. Namun, inilah yang hampir tidak terlihat datang. Cina tidak membutuhkan tweet, pidato, atau ancaman. Mereka hanya diam-diam membangun chip yang bahkan tidak dapat disentuh oleh sanksi AS, lalu menyebarkannya ke dalam sistem global seperti batu yang dijatuhkan ke danau tenang. Tidak ada berita utama, hanya riak yang menyebar lebih cepat daripada yang dapat dihentikan siapapun. Jika keadaan ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya supremasi chip Amerika yang terancam, tetapi juga kendali global atas masa depan itu sendiri. Senjata yang digunakan oleh Cina sepenuhnya legal, sementara pembuat kebijakan AS meningkatkan sanksi chip dengan fokus pada litografi mutakhir dan akselerator AI. Sementara itu, insinyur Cina beradaptasi dengan keadaan, berpindah dari medan perang tradisional. Alih-alih mengejar teknologi terlarang, mereka justru merangkul arsitektur chip sumber terbuka RISC-V yang berada di luar kendali Barat. Menurut Nikkei Asia, unit T-Head dari Alibaba telah mencapai tonggak penting dengan mengembangkan prosesor RISC-V 5 nanometer yang dirancang untuk beban kerja AI sebagai penyeimbang langsung terhadap dominasi NVIDIA. Di sisi lain, Jai Auction, yang pernah dianggap kelas 2, kini memproduksi CPU RISC-V yang mampu memberi daya pada jaringan server domestik Cina, mengurangi ketergantungan pada arsitektur x86 dan ARM. Langkah-langkah ini telah memungkinkan produksi chip Cina melonjak 63% dari tahun ke tahun, seperti dilaporkan oleh Bloomberg. Tidak ada paten yang dilanggar dan tidak ada sanksi yang dilanggar. Buku pedoman baru sedang ditulis secara real-time. Sementara regulator AS tetap terfokus pada titik-titik coke lama, perubahan signifikan ini hampir tidak diperhatikan. Apa yang membuat RISC-V begitu berbahaya bagi hierarki teknologi global bukan hanya karena legalitasnya, tetapi juga karena sifatnya yang viral. RISC-V bukan sekadar cetak biru yang berbeda. Ini adalah pembongkaran model Gatek Eping lama yang dikembangkan di University of California, Berkeley, untuk mendemokratisasi desain chip. RISC-V memungkinkan entitas manapun, mulai dari startup kecil hingga pemerintah berdaulat, untuk mendesain prosesor mereka sendiri tanpa biaya royalti. Lindley Group melaporkan bahwa desain RISC-V kini melampaui desain ARM untuk produk IoT baru untuk pertama kalinya, menandakan pergeseran tektonik. Tanpa biaya royalti, Cina dapat meningkatkan skala RISC-V di berbagai bidang, mulai dari server AI hingga kota pintar, tanpa harus menggelontorkan miliaran ke perusahaan AS. Sifat terbuka dari RISC-V juga memungkinkan adaptasi yang lebih cepat. StarVive, misalnya, telah merilis 3 peningkatan chip RISC-V berturut-turut dalam waktu 18 bulan. Sementara siklus lisensi ARM tradisional jarang dapat menandingi fleksibilitas tersebut. Dengan menggabungkan arsitektur terbuka dan skala besar, Cina secara efektif memanfaatkan keterbukaan untuk mendominasi pasar. Namun, para kritikus memperingatkan bahwa tanpa standar penegakan yang ketat, ekosistem RISC-V dapat terfragmentasi. Tekanan yang dirancang untuk menghentikan Cina tidak hanya gagal, tetapi malah menguatkan tekadnya, mengunci AS dalam posisi yang lebih lambat dan reaktif. Beijing tidak hanya mengisolasi dirinya, tetapi juga menjangkau keluar dengan diam-diam membangun aliansi yang menantang supremasi teknologi AS di sumbernya. Dengan memanfaatkan arsitektur terbuka RISC-V, Cina secara metodis menciptakan ekosistem teknologi alternatif di seluruh dunia. Menurut South China Morning Post, Cina telah menandatangani 65 kesepakatan semikonduktor lintas bidang yang berfokus pada RISC-V melalui kemitraan dengan Brasil, Rusia, Afrika Selatan, dan Indonesia. Alih-alih mengekspor produk jadi, Cina mengekspor kerangka kerja, cetak biru desain, pelatihan fabrikasi, dan kekayaan intelektual dengan biaya rendah. Harmony OS dari Huawei, yang kini berjalan di lebih dari 300 juta perangkat, sedang dibangun dari awal di sekitar RISC-V, sepenuhnya menghindari paten perangkat lunak AS di Eropa,
perusahaan seperti Siemens dan Bosch telah mulai mengembangkan pengontrol industri berbasis RISC-V, melihatnya sebagai asuransi terhadap guncangan pasokan di masa depan. Seperti yang dikonfirmasi oleh Handelsblatt, tujuan Beijing bukanlah sekadar peniruan teknologi, tetapi kedaulatan. Mereka membayangkan dunia di mana paten AS, sanksi, dan kontrol ekspor dianggap tidak relevan karena infrastruktur itu sendiri melewatinya. Namun, pertanyaan tetap, apakah mengubah keterbukaan menjadi dominasi datang tanpa risiko? Apakah Beijing membangun kerajaan di atas fondasi yang pada akhirnya tidak dapat sepenuhnya dikendalikan? Inovasi sumber terbuka berakselerasi dengan kecepatan yang sulit ditandingi oleh birokrasi terpusat. Kontribusi terhadap konsorsium internasional RISC-V melonjak sebesar 80%, dengan insinyur Tiongkok memimpin 52% dari proposal teknis baru, menurut laporan terbaru dari Linux Foundation. Ini berarti China tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga menetapkan standar kolaborasi terbuka. Negara-negara seperti India, Brasil, dan Eropa telah mengubah RISC-V menjadi arsitektur global yang sesungguhnya, menciptakan lingkaran yang saling memperkuat. Semakin banyak negara yang mengadopsinya, semakin mengakar dan semakin sulit untuk digantikan. Kalkulus keuangan juga bergeser. Proyek Gartner memprediksi bahwa perangkat berbasis RISC-V akan mengklaim 25% dari pasar CPU global, naik dari hanya 6%. Namun, model sumber terbuka juga membawa kerentanan, seperti protokol keamanan yang terfragmentasi, kontrol kualitas yang tidak merata, dan risiko dari standar yang bersaing. Apakah China dapat memimpin revolusi sumber terbuka sambil tetap menyatukannya? Ini tetap menjadi ujian yang kritis dan belum terjawab. Ketika China merangkul RISC-V, mereka tidak hanya memperoleh cetak biru chip, tetapi juga senjata diplomatik. Menurut Reuters, aliansi RISC-V China mencakup lebih dari 40 negara, bukan sekadar proyek spekulatif. Arsitektur RISC-V dapat memberi daya pada 25% CPU global, naik dari hanya 6%, menandakan pergeseran tektonik yang signifikan jika adopsi terus berlanjut dengan kecepatan ini. Visi China tentang ekosistem teknologi di luar kendali AS kini menjadi tidak hanya masuk akal, tetapi juga mungkin, dengan 40 negara yang telah terikat pada cetak biru RISC-V yang mereka tawarkan. Peta semikonduktor lama tidak hanya digambar ulang, tetapi juga disunting. Sifat terbuka RISC-V menimbulkan gesekan dengan standar saingan yang muncul di seluruh Eropa dan Jepang, meningkatkan risiko bahwa pengaruh Tiongkok dapat melemah sebelum mengkonsolidasi. Apakah RISC-V tetap menjadi platform yang dipimpin Tiongkok, atau akan retak di bawah tekanan global dapat menentukan apakah Beijing akan memimpin atau hanya berkontribusi pada era teknologi berikutnya. Sementara itu, ketika Tiongkok membangun jalan baru, apakah Amerika masih berusaha mempertahankan jembatan yang rusak? Garis patahan berikutnya mengungkapkan kesalahan perhitungan yang kritis. Sanksi, daftar hitam, dan hambatan perdagangan, yang dulunya merupakan alat yang efektif, kini semakin tidak sesuai dengan dunia yang dibangun di atas arsitektur terbuka dan inovasi terdesentralisasi. Seperti yang dicatat oleh Wall Street Journal pada bulan April, meskipun kontrol ekspor semakin ketat, perusahaan semikonduktor Tiongkok melaporkan kenaikan 30% dalam pendapatan lisensi luar negeri, sebagian besar dari negara-negara yang melewati rantai pasokan AS. Chris Miller, dalam esai di Foreign Affairs, memperingatkan bahwa langkah-langkah defensif yang dibangun untuk dunia yang digerakkan oleh pasokan tidak berfungsi ketika inovasi yang didorong oleh perangkat lunak membentuk kembali medan perang. Sementara itu, sekutu utama AS, termasuk Jerman dan Korea Selatan, diam-diam memperluas pendanaan R&D untuk alternatif RISC-V, guna melindungi diri dari volatilitas sanksi di masa depan. Sementara Washington menekan perdagangan semikonduktor tradisional, Beijing mendefinisikan ulang perlombaan itu sendiri, bukan dengan berjuang lebih keras, tetapi dengan berjuang lebih cerdas. Apakah Amerika dapat beradaptasi dan bersaing dalam lanskap sumber terbuka yang baru ini masih belum pasti, dan penundaan mungkin menjadi musuh yang paling berbahaya. Namun, jika Anda berpikir bahwa ini hanya taktik yang sudah ketinggalan zaman, papan skor itu mungkin sudah bergeser tanpa tembakan yang dilepaskan. Sementara sebagian besar fokus Washington tetap terkunci pada node manufaktur 7 nanometer dan di bawahnya, China berlomba maju ke wilayah yang belum dipetakan. Akademi Damo Alibaba telah mengumumkan chip neuromorfik berbasis RISC-V pertama di dunia yang layak secara komersial, yang mampu meniru perilaku jaringan saraf dengan 50% lebih sedikit energi dibandingkan arsitektur tradisional, menurut tinjauan teknologi MIT. Sementara itu, Laboratorium Kuantum Universitas Singapura meluncurkan prototipe untuk prosesor kuantum yang aman,
bertujuan untuk menciptakan infrastruktur data yang tahan terhadap ancaman dunia maya generasi berikutnya, satu siklus penuh di depan penawaran komersial AS. Industri chip AI Tiongkok sendiri tumbuh 38% tahun ke tahun, mencapai 18,7 miliar dolar menurut intelijen Bloomberg. Terobosan ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya mengejar ketinggalan, tetapi juga melompat ke ceruk di mana AS belum memiliki kehadiran dominan. Jika inovasi mendefinisikan supremasi, medan pertempuran mungkin sudah hilang di tempat-tempat yang bahkan belum dibentengi oleh Washington. Namun, ini bukan hanya cerita tentang inovasi ini, adalah cerita tentang siapa yang mengendalikan fondasi dunia berikutnya. Ketika Anda melihat lebih dalam, implikasinya menjadi semakin jelas. Retakan di fondasi Amerika mulai menunjukkan bahwa kontrol bukan lagi tentang siapa yang memiliki pabrik, melainkan tentang siapa yang menulis standar yang harus diikuti oleh pabrik-pabrik tersebut. Pada pertengahan 2025, menurut Asosiasi Industri Semikonduktor, prosesor berbasis RISC-V diperkirakan akan menangkap 19% dari pengiriman global, dengan proyeksi mencapai 26% pada tahun 2026. Tren ini tidak lagi dapat diabaikan dan menjadi semakin mengkhawatirkan bagi konsorsium sumber terbuka. Washington, seperti Asosiasi Internasional RISC-V, telah mengalihkan kepemimpinan di luar yurisdiksi AS ke Swiss, yang secara efektif menetralkan pengaruh regulasi Amerika. Ekosistem teknologi kini sedang menyelaraskan kembali di sekitar platform bebas royalti yang modular. Titik-titik leverage tradisional seperti lisensi paten dan sanksi kehilangan efektivitasnya. Bahkan jika AS berinovasi lebih cepat dalam fabrikasi, negara ini mungkin menemukan dirinya hanya membangun chip untuk standar yang ditentukan oleh pihak lain. Realitas yang tidak nyaman, seperti yang diungkapkan oleh ekonom Harvard Graham Allison, adalah bahwa Jerman tidak kalah dalam satu pertempuran, tetapi telah mengalami kerugian melalui ribuan penarikan diam-diam. Jika tren ini berlanjut, masa depan semikonduktor global mungkin sudah menulis bab berikutnya tanpa Washington memegang pena. Tiongkok tidak hanya memenangkan perlombaan untuk chip yang lebih baik, mereka sedang membangun sistem operasi untuk ekonomi global berikutnya dan menulis ulang aturan dengan lebih cepat daripada reaksi dari Barat. Namun, RISC-V mungkin hanya langkah awal, karena apa yang sedang dipersiapkan Beijing selanjutnya bukan hanya tentang semikonduktor, tetapi juga tentang seluruh arsitektur keuangan dan teknologi baru yang dirancang untuk mengunci Amerika, bahkan sebelum mereka menyadari bahwa permainan telah berubah.